Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita dipertemukan kembali dalam forum Bedah Kafah, sebuah forum yang kita hadirkan untuk mengupas tuntas persoalan-persoalan umat dari sudut pandang Islam secara kafah. Pada edisi kali ini yang berjudul menyoal kerjasama dengan Amerika di bidang pendidikan Islam. Pemirsa channel TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menyoroti isu yang cukup hangat di dunia pendidikan Islam ya. Kerjasama antara Kementerian Agama RI dan Kedutaan Besar Amerika Serikat melalui program beasiswa Fulbright bagi santri dan akademisi pesantren. Sekilas program ini tampak positif ya, memberi peluang bagi santri untuk menimba ilmu di luar negeri. Namun di baliknya muncul pertanyaan besar. Apakah program ini murni untuk pengembangan pendidikan atau ada misi ideologis tersembunyi di baliknya? Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mengulas ya lebih dalam tentang apa makna sebenarnya di balik kerjasama ini. Eh, Bagaimana pula potensinya, pengaruhnya terhadap pesantren sebagai benteng Islam, dan seperti apa pandangan Islam dalam menyikapi infiltrasi ideologi asing dalam dunia pendidikan. Nah, baik, untuk membedahnya lebih dalam telah hadir di tengah-tengah kita narasumber kita, Bung Yuwana. Assalamualaikum, Bung Yuwana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Hekal. Baik, Masya Allah. Bagaimana kabarnya hari ini, Bung? Alhamdulillah, harus Alhamdulillah. sehat. Harus sehat dan Allah Akbar. melupakan takdir. Baik, baik, siap. Oke, baik, monggo Ya, kepada Bung Yuwana, waktu dan tempat saya persilahkan. Monggo, Bung. ya, terima kasih Bung Hekal ya. Pemirsa channel TV yang budiman, pada kesempatan bedah buletin kafah kali ini kita akan membahas sebuah berita dari Kementerian Agama menyoal kerjasama dengan Amerika di bidang pendidikan Islam. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebagaimana biasa pada kesempatan bedah buletin dakwah kafah ya, setiap edisinya selalu saya mukodimai dengan pokok bahasan. Ada 4 poin pada bahasan kali ini menyoal kerjasama dengan Amerika di bidang pendidikan Islam. Pokok bahasan pertama, kerjasama pendidikan Amerika di pesantren ya. Faktanya seperti apa, kemudian kita analisis misi sekulerisme dan moderasi agama, target kerjasama dan mencegah ideologi Islam. Terakhir kita sajikan solusinya, adanya bahaya ideologis dan rekomendasi untuk kebijakan ini seperti apa dalam pandangan Islam. Yang pertama, kerjasama pendidikan Amerika di pesantren memang MOU Kemenak ya Amerika Serikat ini fokus pada moderasi beragama, toleransi global. Ya, dalam beberapa tahun terakhir ini memang dunia pesantren itu di Indonesia ya, dunia pesantren di Indonesia ini menjadi salah satu sasaran perhatian serius Amerika Serikat melalui berbagai program kerjasama yang ditawarkan. Ada pelatihan-pelatihan, ada beasiswa. Nah, pada tahun 2025 ini Kemenak ya, Kementerian Agama Republik Indonesia menandatangani MOU Memorandum of Understanding dengan Kedutaan Besar Amerika Serikat. Dalam keterangan resmi di laman webnya kemenak.go.id, kerjasama ini disebut akan mendorong meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di lingkungan pesantren, di lingkungan madrasah dan perguruan tinggi keagamaan negeri dalam semangat moderasi beragama dan toleransi global. Nah, salah satu poin utama dalam MOU tersebut adalah pemberian beasiswa Fulbright ya kepada santri, kepada santri, termasuk kepada dosen di bawah Kemenang. Melalui beasiswa ini, mereka dapat menempuh studi di berbagai bidang keilmuan di universitas-universitas Amerika Serikat.
Kita tahu program Fulbright ini salah satu programnya adalah pertukaran akademik terbesar di dunia yang dikelola oleh US Department of State's Bureau of Educational and Cultural Affairs, disingkat ECA. Dalam halaman resminya juga disebutkan bahwa tujuan utama program ini adalah to increase mutual understanding between the people of the United States and the people of the other countries. Jadi untuk meningkatkan saling pengertian antara rakyat Amerika Serikat dan rakyat negara-negara lain. Sekilas memang benar apa yang disampaikan Bung Hekal tadi, tampak mulia, tampak positif begitu. Namun ya tadi di balik jargon saling pengertian antar bangsa ini tentu ada misi ideologis yang tak bisa diabaikan. Ada misi ideologis tersembunyi. Ya, American Foreign Policy Council ini kan secara terbuka menyebut Fulbright sebagai bagian dari soft power diplomasi Amerika Serikat kan, yaitu apa strategi menanamkan nilai-nilai demokrasi liberal dan memperluas pengaruh budaya Amerika di dunia Islam. Ini jelas sekali apa ada agenda tersembunyi ya, untuk menyebarkan ideologi sekulerisme liberal ke pendidikan Islam. Pasti misi sekulerisme dan moderasi agama bisa kita tebak begitu. Kenapa? Karena keterlibatan Amerika dalam dunia pendidikan Islam ya di pesantren-pesantren khususnya itu bukanlah hal yang baru. Di laporan the US Department of State Bureau of Counterterrorism ya menyebutkan bahwa Indonesia menjadi mitra penting dalam upaya Amerika mempromosikan apa yang mereka sebut dengan moderate Islam, Islam moderat untuk melawan radikalisme. Ya, secara lebih jelas lembaga ini menegaskan Amerika Serikat mendukung upaya Indonesia untuk mempromosikan Islam yang moderat melalui keterlibatan pesantren dan para ulama. Jadi memang pasca peristiwa 11 September 2001 11-12 tahun yang lalu ya, Amerika menata ulang kebijakan luar negerinya terhadap dunia Islam. Salah satu dokumen penting yang menjadi rujukan itu adalah RAND Corporation yang berjudul Civil Democratic Islam Partner Resources and Strategies itu di launching tahun 2003. Dalam laporan tersebut, RAND Corporation merekomendasikan agar Amerika mendukung kelompok Muslim moderat melawan kelompok fundamentalis serta mempromosikan nilai-nilai demokrasi, pluralisme, dan hak-hak perempuan. Sekalipun pasti akan gagal juga karena ini makar terhadap agenda Allah Subhanahu wa taala. Secara rinci memang RAND Corporation membagi umat Islam ke dalam 4 kategori ya, ke fundamentalis, tradisionalis, modernis, dan sekuleris. Strategi mereka sederhana, menyingkirkan kelompok fundamentalis, yakni ya, mereka yang menyerukan penerapan syariah dan khilafah, menetralkan kaum tradisionalis, dan memperkuat kalangan modernis dan sekuleris, lalu menjadikan keduanya sebagai mitra ideologis Barat. Dengan demikian, pendekatan moderasi beragama ini ya sering disandingkan dengan program beasiswa dan kerjasama Amerika di pesantren, bukan sekadar kegiatan akademik, bukan pure murni ilmiah. Ini adalah bagian dari strategi diplomasi lunak, soft diplomasi ya, untuk membentuk cara pandang umat agar selaras dengan nilai-nilai sekuler liberal Barat. Nah, jika pesantren menjadi bagian dari proyek ini, maka pada hakikatnya mereka sedang dijadikan pintu masuk bagi misi ideologi sekuler liberal ke tubuh pendidikan Islam. Terus pertanyaannya, mengapa harus menyasar pesantren? Karena memiliki target kerjasama, kan, mencegah ideologi Islam. Amerika Serikat memahami betul bahwa pesantren itu benteng utama Islam di Indonesia. Maka dari itu lembaga ini menjadi target penting untuk proyek religious reform atau reformasi keagamaan dan counter ekstremisme atau penangkalan ekstremisme. Dalam laporan USAID ya,
United States Agency for International Development tahun 2021 secara terbuka menyebut kerjasama dengan pesantren untuk mendorong toleransi dan mencegah narasi radikal itu ada di dalam USAID.gov Indonesia itu. Artinya memang pesantren tidak hanya dipandang sebagai lembaga pendidikan agama, tetapi juga sebagai arena strategis untuk mempengaruhi arah ideologi umat. Maka dari itu program pelatihan guru, pertukaran santri, ataupun riset bersama yang didukung oleh lembaga Amerika itu sering disusupi dengan kurikulum interfaith dialog, dialog antar iman, gender equality, kesetaraan gender, human rights, hak asasi manusia, juga mungkin ada juga democratic citizenship, kewarganegaraan demokratis. Semuanya merupakan produk ideologi sekuler liberal yang tidak ada hubungannya dengan Islam. Nah, Iwani Filah Rahmatullahi Alaikum, pemirsa channel TV yang budiman, ini bahaya ideologis sebetulnya. Makanya kemudian di akhir sesi ini nanti akan ada rekomendasi untuk Pak pesantren ya. Disebut bahaya ideologis karena apa? Karena Amerika jelas-jelas negara dengan ideologi kapitalisme sekuler. Dia negara muhariban fi'lan. Maka dari itu ketika santri atau akademisi muslim dikirim belajar dalam kerangka Fulbright tadi, program tadi sebagaimana di atas tadi, mereka tidak hanya mempelajari sains dan teknologi, tetapi juga diperkenalkan pada sistem nilai sekuler liberal, pluralisme, relativisme, moral, kesetaraan gender versi barat, toleransi terhadap ide-ide yang bertentangan dengan akidah Islam. Jadi istilah moderasi agama yang menjadi bingkai kerjasama ini sejatinya adalah terjemahan lokal dari proyek moderate Islam yang dikembangkan oleh Rand Corporation tadi, termasuk juga lembaga-lembaga barat lainnya. Dalam laporan Rand Corporation tadi disebutkan Muslim moderat harus memenuhi 5 ciri: mendukung demokrasi, mengakui hak asasi manusia, ya, yang versi barat ya termasuk kesetaraan gender dan kebebasan berkeyakinan. Kemudian yang ketiga menghargai keberagaman agama, keberagaman jadi pluralisme, semua agama benar itu kan bahaya. Menerima sumber hukum non-Islam termasuk bahkan menolak jihad. Sehingga dengan demikian moderasi agama ini bukanlah gagasan Islam, melainkan alat depolitisasi Islam. Tujuannya agar umat tidak lagi memandang syariah sebagai sistem hidup yang harus ditegakkan secara menyeluruh, secara kafah, melainkan cukup sebagai pedoman moral dan spiritual saja. Ini sangat-sangat bahaya. Islam telah memperingatkan bahaya mengikuti apalagi bekerja sama secara ideologis dengan kaum kafir ya dan penjajah ya. Sebagaimana firman Allah di Quran surah An-Nisa ayat 141, wala yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Kemudian di ayat 144-nya, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan kaum kafir sebagai pemimpin atau sebagai teman yang setia dengan meninggalkan kaum mukmin. Jelas sekali. Ayat-ayat ini menegaskan bahwa kaum muslim dilarang menjadikan orang kafir sebagai pihak yang menguasai atau mengendalikan urusan mereka, apalagi urusan pendidikan dan pembentukan pola pikir umat. Selain itu, sejarah membuktikan bahwa Amerika Serikat adalah penjajah dan pembunuh kaum muslim. Invasi Irak, ya, Afghanistan, kemudian dukungan militer mereka ke Israel, campur tangan politik di berbagai negeri muslim, semua menunjukkan bahwa Amerika Serikat itu bukanlah mitra, melainkan musuh Islam. Bagaimana mungkin umat Islam menyerahkan pembinaan generasinya kepada pihak yang secara ideologis dan secara politik memerangi Islam dan kaum muslim? Ya. Memang benar Islam tidak melarang umatnya untuk belajar dari bangsa lain dalam urusan sains dan teknologi. Tapi ini dalam urusan sains dan teknologi, bukan dalam urusan pandangan hidup, bukan dalam urusan fikroh ya atau torikoh yang bertentangan dengan Islam. Sehingga wajib waspada terhadap ideologi yang yang dikembangkan oleh Amerika itu, yaitu ideologi kapitalisme dan sekulerisme itu.
Rasulullah SAW kan sudah memperingatkan kan, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa saja yang menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk bagian dari mereka. Karena itu rekomendasinya pertama, hendaknya pesantren atau lembaga pendidikan Islam selektif terhadap setiap tawaran kerjasama internasional. Kemudian yang kedua, hendaknya pesantren atau lembaga pendidikan Islam mengembangkan jaringan pendidikan berbasis umat Islam sendiri, baik lokal maupun internasional, yang sejalan dengan ajaran-ajaran Islam. Ketiga, hendaknya pesantren atau lembaga pendidikan Islam memperkuat kurikulum berbasis ideologi Islam. Keempat, hendaknya pesantren atau lembaga pendidikan Islam meningkatkan literasi geopolitik di kalangan asatid dan santri. Terus kemudian kelima, hendaknya pesantren atau lembaga pendidikan Islam meneguhkan independensinya sebagai benteng Islam. Yang terakhir, kaum muslim harus mengembalikan orientasi pendidikan pada tujuan sejati Islam. Tidak lain membentuk sahsiah Islamiyah, jati diri Islam pada setiap peserta didik yang siap memperjuangkan Islam. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Wallahu alam bisawab. Demikian yang bisa saya sampaikan, Bung Haikal. Waktu dan tempat saya kembalikan ke Bung Haikal. Oke, baik, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ya, pemirsa channel TV yang budiman, sebagaimana yang telah dibedah ya, sedikit merangkum dan menyimpulkan yang sudah disampaikan oleh Bung Yuwana. Jadi memang Kemenak Republik Indonesia pada 2025 menandatangani MOU dengan Kedutaan Besar AS untuk meningkatkan kapasitas SDM pesantren melalui semangat moderasi beragama dan toleransi global. Termasuk salah satunya ialah pemberian beasiswa Fulbright bagi santri dan dosen. Namun, di balik kerjasama ini tersimpan misi ideologis Amerika melalui strategi soft power diplomasi seperti yang Bu Yohana sampaikan tadi untuk menanamkan nilai-nilai demokrasi, liberal, dan sekularisme di dunia Islam. Program-program seperti Fulbright, USAID, dan promosi Islam moderat pasca 911 sejatinya merupakan upaya membentuk cara pandang umat agar selaras dengan ideologi Barat melalui pengajaran pluralisme, kesetaraan gender versi Barat, dan penerimaan hukum-hukum non-Islam. Nah, pesantren diposisikan sebagai target utama karena dianggap benteng Islam di Indonesia. Akibatnya, nilai Islam kafah berisiko tereduksi ya menjadi sekadar moralitas universal tanpa penerapan syariat yang secara menyeluruh atau secara kafah. Nah, oleh karena itu pesantren perlu selektif terhadap setiap kerjasama asing dengan memperkuat kurikulum ideologis Islam sebagai kemudian membangun jaringan pendidikan lintas negara Muslim serta menegaskan independensinya sebagai benteng akidah agar tidak ada, ya, tidak menjadi alat penetrasi ideologi sekuler liberal yang bertentangan dengan Islam. Nah, saya kira itu sedikit rangkuman dari saya dan baik sebelum berakhirnya bedah kafah pada edisi kali ini, monggo Bung Yuwana bisa memberikan Iya, closing statement-nya. Monggo, Bung. iya, terima kasih ya Bung Haikal. Jadi memang pesantren itu kan apa jantung peradaban Islam ya, terutama di Nusantara, di Indonesia. Akar ideologis, akar historisnya itu sangat panjang. Jadi sejak sejak sebelum Indonesia ada itu pesantren itu sudah ada lembaga pendidikan yang tertua, tertua. Maka dari itu dia tidak boleh dijadikan laboratorium eksperimen ya bagi misi sekuler liberal, tidak boleh jadikan apa wahana untuk penelitian, untuk riset, untuk lain sebagainya itu ya yang yang mengandung visi misi sekulerisme liberalisme itu. Nah, karena itulah kemudian memang sudah saatnya pesantren ini menegaskan kembali identitas ideologisnya. Pesantren itu identik dengan Islam, identik dengan pendidikan Islam, mencetak generasi yang Muslim yang bertakwa, berilmu dan berjuang untuk menegakkan syariah Islam secara kafah dalam seluruh aspek kehidupan. Itu. Selain itu ya terakhir negara tidak boleh membuka pintu bagi proyek-proyek ideologis asing yang merusak keimanan umat. Justru pemerintah itu wajib melindungi, memperkuat ya pendidikan Islam termasuk pesantren ini sebagai pondasi kebangkitan bangsa berdasarkan akidah Islam. Kita ingat sekali apa resolusi jihad Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu dari pesantren. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa kita merdeka dengan teriakan takbir Allahu Akbar. Jangan lupa pada sejarah.
dan sejarah itu yang akan kemudian membangkitkan kita kembali di masa depan kejayaan umat, kejayaan Islam, kejayaan negeri ini. Begitu, Bung Hekal. Wallahu alam biswab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakallah khair Bung Yana. Terima kasih atas ilmu dan penjelasan bedah kafah yang semoga bisa membuka insight baru, kemudian bisa membuat kita bermuhasabah kembali dan memantik semangat bagi kita semua untuk berjuang mengembangkan kembali kehidupan Islam. Amin, amin ya robbal alamin. Bisa bedah kafah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian pembahasan bedah kafah pada kesempatan kali ini. Jangan lupa untuk berikan like, komen, share seluas-luasnya, dan subscribe agar tidak ketinggalan bedah kafah yang terbaru dari kami. Saya Muhammad Firdaus Haikal selaku host pamit undur diri. Mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.